bertemu dengan Syawal, satu Syawal yang dikatakan sebagai kita umat Islam setelah berpuasa adalah hari raya Idul Fitri. Jasad badani juga bersifat rohani. Jadi ibadah itu kalau dibagi ada, kalau secara keseluruhan yang ikut ibadah itu ada yang namanya ibadah mahdhur dan ibadah ghair mahdhur. Kalau puasa termasuk ibadah mahdhur. Kalau kita menjalankan puasa, di dalam hadis Rasulullah, kalau misalkan kita pahami betul, kita berpuasa. Kalau Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam satu tahun ada satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah yaitu berpuasa. Dan barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, hanya mencari ridha Allah, sungguh-sungguh tertanam keikhlasannya karena puasanya untuk Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Betapa indahnya kalau kita puasa sumpah salah, melakukan maksiat, dosa dan lain sebagainya, akhirnya dosa dan menumpuk ibarat. Kalau order itu rak poso itu adalah ibarat mengunggah, mensucikan. Namun juga diterangkan juga banyak umat yang berpuasa tapi sesungguhnya yang diperoleh hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Dalam puasa itu ada bertingkat-tingkat. Ada puasanya, kalau puasa awal kita hanya menahan lapar dahaga, tapi lain-lainnya masih suka ngomong yang jelek-jelek, masih bom dan lain sebagainya, sehingga pahala puasanya ibadah itu tidak. Sehingga diterangkan bahwa orang yang puasa tidurnya orang puasa itu sama dengan ibadah. Sehingga orang yang ingin kuat terus tidur terus begitu. Kalau puasa terus tidur seharian itu belum ibadah. Alangkah manisnya ya. Yang lebih baik apa yang mestinya? Artinya bahwa puasa tidur sama dengan ibadah. Cuma orang puasa itu ibadah. Tidur pun sama dengan dia tetap puasa, artinya puasa tidak batal. Alias dia tetap bernilai ibadah puasa. Ingat bahwa setan itu adalah musuh kita bebuyutan. Maka kalau kita ngerti setan itu musuh, jangan sampai bijak koncomi. Aku tahu koncomi dengan setan. Kita tidak tahu setan itu merasuk. Cara masuknya setan itu melalui aliran darah. Nah, ciri-ciri orang yang bodoh yang akan tidak sehat itu: satu, bodoh, tidak tahu barang itu adalah batil, mengikuti ajakan-ajakan yang batil, yang batal di depan belakang. Tapi setan itu hanya menggoda dalam hal maksiat, melakukan maksiat. Tapi kalau kita menepis maksiat itu, kita tolak, maka setan juga akan lari. Setan yang asli untuk berlindung ya kita ucapkan, kita bacakan manusia yang 10 ini, antara lain satu, yaitu orang yang rakus, yang selalu berburuk sangka. Orang yang rakus dan berburuk sangka. Nek ono sifat setan masuk melalui mati harus supaya tidak orang senang berburuk sangka dan maka itu harus dipatahkan selalu husnudon, ya, husnudon kepada orang lain dan banyak orang yang yang kedua, riak, apa ya, pamer, ya, pamer kepengen di riak. Itu setan juga masuk
akan mendapat puji. Dengki. Nah, dengki itu kadang-kadang sifat manusia yang di situ kesempatan setan untuk masuk. Dengki iri, masya Allah. Ada dengki kan itu wajarnya empapun. Kalau ada pokoknya orang yang dengki minal wakil penaik itu. Orang yang dengki itu semuanya seperti itu. Orang lain itu benar. Setan akan masuk melalui juga kita ketika kita sudah mendapatkan dia, apalagi kalau dulu mau sudah S2 menghadapi orang yang berusaha tapi saja, atau kalau anak-anak sudah pasti dia waktu kelas 12 lagi kita jadi sudah meremehkan, suka meremehkan. Ini juga waspada benar nih. Berarti setan sudah menggoda lewat itu. Terus biarkan, jangan suka meremehkan. Caranya dari mana? Kita merendahkan, merendahkan. Bagaimanapun juga semua orang atau dalam batin atau dalam apa tidak ada seorang manusia pun itu yang sempurna. Kemudian tamak. Nah, tamak ini ketika tidak punya tamak, harap-harap mungkin ini langsung kurang untuk bagian ya, tamaknya tidak sampai bagian utamanya di human THR kan, kalau juga THR kurang harap-harap ini juga termasuk setan. Tapi ini setan sudah menggoda, artinya kita sudah luntur. Nah, dari hal ini saya kurang ya dari waktunya karena sebelum dari hari ini marilah masuk ya biar dia penutup berkawan itu dalam hal 10 hari terakhir kita kejar, kita nasihat bagaimana kita mendapatkan malam yang baik itu pada kita bapak pahala meningkatkan ibadah kita tinggal sedikit mari kita intensifkan kita ibadah puasa ini betul-betul ditambah dengan amalan-amalan sholih. Demikian masuk ke maghrib, mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang saya sampaikan. Mestinya tadi saya siap orang kata menjadi dan waktunya sedikit. Terima kasih dan